Setelah era Sintayong dan Kluivert ditambah kegagalan pahit menuju Piala Dunia 2026, timnas Indonesia kebingungan mencari pelatih. Harapan jutaan supporter menuntut satu hal, pelatih baru yang bukan hanya hebat di strategi, tapi juga kuat menghadapi tekanan luar biasa dari publik sepak bola kita. Tapi, siapa sosok yang paling cocok memimpin skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 dan bahkan Piala Dunia 2030 dari Eropa atau dari Asia? Setelah Sintayong dan Kluivert, publik berharap banyak. Namun, kita tidak bisa sembarangan memilih pelatih, karena kali ini taruhannya bukan hanya prestis, tapi masa depan sepak bola Indonesia. Apalagi, dengan munculnya banyak pemain diaspora yang tumbuh, berlatih, dan berkarir di Eropa. Pelatih timnas Indonesia berikutnya harus punya pemahaman kultur sepak bola Eropa. Jika pelatihnya tidak memahami gaya dan disiplin sepak bola Eropa, chemistry tim bisa kacau. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa lepas dari karakter pemain lokal dan kultur Asia Tenggara yang khas, semangat, kecepatan, dan daya juang tinggi. Jadi seperti apa sebenarnya kriteria pelatih yang paling cocok untuk timnas Indonesia? Bukan hanya melatih klub, tapi tahu bagaimana mengelola skuad dengan waktu singkat. Karena di timnas, latihan terbatas tapi hasil dituntut instan. Indonesia butuh pelatih yang bisa menerapkan permainan transisi cepat, tapi juga tahu kapan harus pragmatis. Tekanan dari supporter Indonesia luar biasa besar. Sedikit hasil buruk langsung trending. Maka pelatih baru harus mental baja, tidak mudah terbawa opini publik. Pelatih ideal harus bisa menyatukan dua dunia, pemain Eropa yang disiplin dan pemain lokal yang penuh semangat. Tidak cukup hanya lolos ke turnamen, ia harus punya blueprint permainan sampai ke level U19, U23 agar regenerasi berjalan mulus. Sekarang pertanyaannya, lebih baik pelatih Eropa atau pelatih Asia? Jika dari Eropa, keuntungannya jelas. Mereka punya pengalaman, taktikal tinggi, dan terbiasa bekerja dengan pemain diaspora. Tapi sisi negatifnya, adaptasi dengan kultur sepak bola Asia bisa lambat. Bahkan banyak pelatih Eropa yang gagal karena tidak tahan dengan atmosfer fanatik supporter kita. Sementara pelatih dari Asia, terutama Asia Timur atau Asia Barat, lebih mudah memahami kultur pemain lokal. Mereka tahu bagaimana memotivasi, bagaimana menghadapi tekanan federasi dan publik. Tapi masalahnya banyak dari mereka masih konservatif dalam taktik, belum seberani pelatih Eropa. Jadi kuncinya bukan dari mana asalnya, tapi siapa yang mampu memadukan dua dunia itu, Eropa dan Asia. Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 akan menjadi momen krusial. Inilah waktu terbaik bagi Indonesia untuk membangun identitas sepak bola baru. Pelatih yang datang harus lebih baik dari Sintayong, bahkan lebih matang dari Patrick Kluivert. Harus bisa membuat pemain percaya diri melawan siapapun, bukan hanya bermain bertahan. Saat ini ekspektasi supporter timnas Indonesia memang tinggi, tapi itu tanda cinta yang besar. Karena sepak bola bukan hanya permainan, tapi kebanggaan bangsa. Siapapun pelatih barunya nanti, semoga ia datang bukan hanya membawa strategi, tapi membawa harapan baru bagi Garuda yang sedang mengapak menuju langit dunia. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan tulis di kolom komentar menurut kamu pelatih Eropa atau pelatih Asia yang paling cocok untuk timnas Indonesia.